Shalom semua, kembali lagi dengan aku Grace dan aku Gita di BTS X Renjana Vol 2. Oke, BTS X Renjana kali ini mengangkat tema Strength in One Another yang diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Nah, di BTS kali ini kami nggak hanya berdua aja nih teman-teman, tapi kami di sini udah ditemani sama teman-teman dari PMK FTP. Boleh banget nih kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lagi nonton. Silakan. Oke. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalin aku Arga Polo Purba dari PMK FTP. Halo semuanya, perkenalkan namaku Karel Ginting, aku juga dari PMK FTP. Oke, salam kenal guys. Salam kenal Arga dan Karel. Oke, untuk mulai diskusi kita kali ini, kita mau sharing-sharing sebentar sih terkait Strength in One Another tadi, tema tadi. Mungkin aku minta tolong teman-teman untuk buka Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Oke, kita sama-sama buka, sama-sama baca. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jauh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Oke, dari ayat tadi aku mau tanya sih terkait tentang ayat tadi, bagaimana kita bisa terapkan dalam kehidupan PMK sehari-hari, mungkin dalam pelayanan, persekutuan atau kehidupan sehari-hari. Mungkin Kak Arga atau Kak Karel bisa. Oke, mungkin kalau yang tadi aku baca dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 tadi, intinya itu kan bunyinya adalah lebih baik kita itu berdua daripada sendiri. Nah, mungkin aku ngasih contohnya itu di secara universal dulu. Mungkin yang rohani nanti dilengkapin sama Karel. Mungkin kalau secara universal, misal mau kita ikut organisasi, mau kita ikut kepanitiaan atau event apapun itu, dan kita juga sebagai manusia sebenarnya kan hakikatnya itu adalah saling menolong satu sama lain dan tidak hidup sendiri. Jadi sebenarnya ini juga diterapin juga di PMK, di mana kita belajar untuk lebih terbuka satu sama lain, lebih membantu teman kita satu sama lain, dan tidak sendirian aja gitu. Oke, mungkin Kak Karel Ini mau lengkapin. Mungkin kalau dariku lebih ke arah gimana Yesus atau ya Tuhan kita mengajarkan kita tentang gimana cara kita berinteraksi. Dari kita tahu juga kalau sedari awal manusia juga diciptakan itu berpasang-pasangan. Di saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari besoknya, itu semua sudah menjadi bagian dari pertimbangan panjang tentang bagaimana kehidupan manusia yang akan berlangsung di bumi. Dan secara kekristenan juga kita sama-sama mengenal konsep dari koinonia, yaitu dan dari situ juga udah cukup jelas kalau dalam melayani Tuhan atau dalam kita juga kehidupan sehari-hari, berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain itu sudah secara tidak sadar sudah menjadi bagian dari kebutuhan kita, baik kita menyanggah itu ataupun tidak, karena secara hakikatnya seperti yang di-mention Arga tadi, ya kita memang perlu satu sama lain karena memang untuk itulah kita diciptakan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin itu. Oke, betul banget sih, setuju. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut kalian apa bedanya kebersamaan di luar Kristus dengan persekutuan di dalam Kristus? Mungkin kalau dariku, menurutku kebersamaan di luar Kristus dan persekutuan dalam Kristus itu konsepnya serupa tapi tidak sama. Jadi dua-duanya itu adalah kegiatan atau kondisi di mana banyak orang berkumpul dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi
Aku berpikir kalau perbedaannya itu ada di kemutlakan tujuan dari keduanya. Maksudnya gimana? Kalau kebersamaan di luar Kristus, semisal contoh realnya kayak kepanitiaan kita atau organisasi yang udah kita ikuti selama perkuliahan ini mungkin, itu jelas kalau kita mempunyai tujuan yang sama. Semisal kalau dalam event olahraga kita, Porsenigama, itu tujuannya jelas, tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan event Porsenigama yang menyenangkan, yang sukses, yang baik adanya. Tapi apa yang membedakan kebersamaan di luar Kristus dengan persekutuan dalam Kristus itu adalah kemutlakannya, yaitu dimana dalam event-event panitia organisasi tujuannya itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin ketua periode sebelumnya berpikir untuk mewujudkan organisasi bervisi misi seperti ini, tapi di tahun ini ketuanya memilih untuk mengubahnya menjadi visi misi yang lain. Jadi tujuannya itu tidak selamanya seperti itu. Masih besar kemungkinan kalau itu bisa berubah seiring dengan waktu, seiring dengan interaksi anggotanya. Tapi kalau dalam Kristus tujuannya emang udah satu dari dulu dan untuk selamanya, memang untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Jadi menurutku itu pembedanya sih. Oke, mungkin aku nambahin sedikit aja. Mungkin aku bakal ngasih contoh secara individunya. Mungkin kayak tadi misal di event Porsenigama. Misal tujuan dari individu A itu untuk menambah relasi, atau misal dari individu B itu untuk mendapat pengalaman, atau individu C dia ingin jabatan, atau individu D ingin dihargai karena aku udah ikut kepanitiaan besar nih. Jadi kayak tujuan dari individu-individu pun sangat luas gitu. Ada yang baik, ada yang mungkin kita bilang kurang baik. Pokoknya intinya adalah luas banget tujuannya. Tetapi kalau kita bersama dalam Kristus, kita bersekutu dalam Kristus, tujuan kita seperti yang tadi dimention Karel, itu adalah untuk sebagai pertumbuhan iman kita dan balik lagi kembali ke Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu. Oke, setuju banget sih sama pernyataan tadi. Kalau memang di organisasi kekristenan itu kita juga bisa dibilang punya tujuan yang sama untuk melayani Tuhan dan juga bisa bersekutu bersama dengan teman-teman kan. Dan aku juga ngerasa kayaknya kalau di organisasi Kristen itu selain kita punya dapat teman organisasi, kita juga dapat kayak saudara yang bisa bertumbuh bersama dalam iman gitu. Setuju Kak. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih ke bisa menceritakan atau sharingin tentang pengalaman pribadi kakak-kakak semua, tentang apakah pernah mengalami momen di mana teman persekutuan itu menolong atau menguatkan kita, terus jadinya kayak bagaimana rasanya, dan mungkin bisa diceritakan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman itu. Silakan. Oke, mungkin aku bakal sharing sedikit pengalamanku tentang ditolong oleh teman persekutuan ya. Oke, jadi sedikit cerita dulu waktu semester pertama kuliah, aku itu sempet ada momen dimana aku itu nggak gereja bahkan sampai 1 semester full. Agak ini kan. Jadi meskipun aku sebenarnya ketua PMK, tapi ada momen juga kayak gitu, dan aku juga bukan yang paling suci di PMK aku, enggak juga kan. Aku juga masih belajar. Nah, di momen itu yang kurasain gak ada yang aneh aja, kayak aku gak merasa kehilangan apapun, dan aku tetap santai aja hari Minggu, mau main kemana ya, mau diem di kos atau gimana ya gitu. Nah, tapi adalah PMK ku ngadain event dan ada first gate-nya, dan di first gate itu singkat cerita aku diajak gereja sama temen yang aku belum kenal banget tiba-tiba. Nah, salah satu orangnya sebenarnya adalah Karel sendiri yang di sebelahku ini. Oh, lucu banget. Jadi yang ngajak itu sekitar 4 orang, salah satunya Karel. Dan mulai dari
hari Minggu setelahnya itu, dari hari itu aku dan 4 orang ini selalu ke gereja bareng tiap minggunya, dan aku jadi merasa, oh ini ya asiknya bersekutu bareng, ini asiknya punya temen yang satu iman dan menolong aku gitu. Jadi aku kembali ke Tuhan Yesus gitu. Oke. Mungkin mau nambahin Karel? Mungkin dari cerita yang luar biasa itu bisa kayak langsung kelihatan kalau tadi Arga bilang kalau di 1 semester dia nggak gereja bahkan tidak merasa kurang. Nah itu sebenarnya sebagai bukti kalau perkembangan iman, pertumbuhan iman itu bisa, tapi tidak selalu bisa terwujudkan oleh hanya pribadi itu sendiri. Walaupun sebenarnya perkembangan iman itu tergantung manusianya, tergantung individunya, tapi ada beberapa momen di mana bahkan orang tersebut pun tidak merasa kalau dia tidak bertumbuh. Nah, jadi itulah gunanya bersekutu, itulah gunanya koinonia tadi, supaya masing-masing kita bisa saling mengajak, masing-masing kita bisa membawa satu sama lain lebih dekat dengan Kristus. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk sharingnya. Mungkin aku mau sedikit ada pertanyaan tambahan. Sebenarnya tadi sudah dibilang kan kalau satu individu itu belum tentu bisa melaksanakan pertumbuhan iman karena dengan seorang diri gitu kan. Kalau gitu dari PMK FTP sendiri kira-kira hal kecil apa yang bisa dilakukan supaya budaya saling mendukung itu ada di PMK gitu. Bisa di-sharingin mungkin. Mungkin dariku kalau hal-hal kecil yang kayak usaha PMK, mungkin ini jadi secara khususnya ke PMK FTP supaya teman-teman di PMK itu tidak sendiri lah, istilahnya itu selain dari kayak mengadakan first gathering atau ya penyambutan mahasiswa seperti yang dilakukan sama UKK kemarin yang akan kami laksanakan juga dalam waktu dekat. Mungkin hal-hal kecilnya itu bisa mengadopsi apa yang terjadi pada Arga menurut pengalamannya tadi. Jadi bisa kayak bertindak bukan seolah-olah sebagai PMK, tapi bertindak seolah-olah ya memang kita sebagai teman seiman. Karena kalau kayak pengalamannya tadi itu kan Arga diajak bukan oleh PMK sebenarnya, tapi diajak oleh mereka yang satu iman dan yang memang disatukan oleh organisasi PMK. Jadi pendekatan ke anak-anaknya itu lebih ke arah kitanya itu sebagai teman mereka, bukan sebagai PMK yang mengayomi, bukan sebagai PMK yang ini, PMK yang itu, tapi sebagai Kristen yang peduli sama teman-teman kita, sama adik-adik kita mungkin, supaya mereka juga bisa bertumbuh bersama, karena kita nggak tahu kapabilitas orang-orang dalam berkembang itu, dalam iman kita nggak tahu, semua orang berbeda-beda. Jadi in case ada yang setipe dengan pengalaman sebelumnya, kita bisa bawa, kita bisa angkat lebih dekat dengan Tuhan. Begitu. Mungkin mau ditambahin dikit. Oke, mungkin tambahin sedikit aja hal-hal kecil lainnya mungkin dapat berupa dari kita papasan di kampus atau di fakultas, kita bisa saling menyapa, khususnya ini untuk teman yang seiman se-PMK ya, tapi ini juga diterapin buat semua orang sebenarnya. Tapi mungkin kita bisa dari hal-hal kecil yang misal kita sapa, halo, terus misal di hari-hari selanjutnya tiba-tiba pas kita nyapa kita ngobrol sebentar, jadi kayak stepnya itu pelan-pelan. Jadi pertama halo, kedua bisa nggak lama setelah itu bisa ngobrol, terus tiba-tiba mungkin setelah berapa lama bisa gereja bareng yuk, atau kamu ada cerita apa, misal sesimpel ngobrol aja itu menurutku bakal terbuka peluang-peluang buat kita care dengan satu sama lain dan terjadilah saling menguatkan, saling menolong, dan saling bertumbuh itu. Jadi mulai aja dari hal-hal kecil, sapa aja teman-teman sekelilingmu gitu.
Nah, aku juga mau tambahin mungkin ya, kayak dari semuanya ini yang paling penting adalah kita peduli ya, peduli antar satu sama lain. Dimana tadi betul banget, kita tuh nggak apa ya, pasti dari masing-masing dari kita tuh pernah merasakan susah banget untuk bertobat, untuk kayak selalu dari jalan yang benar ke salah benar dan lain sebagainya. Dan apa ya, persekutuan teman seiman itu sangat-sangat penting ya, dimana kayak kita juga perlu sometimes kita, karena kita nggak bisa kuat sendiri, kita perlu orang-orang untuk mendoakan kita, untuk ada bersama-sama dengan kita, untuk tetap menjaga kita di jalan yang benar dan lain sebagainya. Jadi kalau dari aku apa ya, kita harus perbanyak juga peduli terhadap orang lain dan sekitar kita gitu. Kalau dari kamu gimana gitu? Mungkin ini juga jadi ke ayat tadi ya, kalau yang dimaksud berdua itu lebih baik daripada seorang diri, ya ini kalau dalam Kristus itu kita bisa mendapatkan, selain mendapatkan teman, kita juga bisa dapat seorang saudara yang bisa saling sama-sama bertumbuh di dalam iman gitu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sebenarnya terima kasih banyak teman-teman PMK FTP yang sudah menyediakan waktunya untuk kita tanya-tanya. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Sampai jumpa. Sampai jumpa.